Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para penonton setia, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita Ilahi Rabbi, yang mana telah menciptakan kita dari segumpalan darah. Dialah yang maha pengasih namun tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang juga namun sayangnya tak terbilang. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan podcast hari ini kita bersamai Ustazah Halimatus Sa'diyah, SPDI. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Beliau selaku tenaga pendidik di Yayasan Darul Husnain, khususnya di unit SMA Mawadah. Riwayat pendidikan beliau adalah S2 Ma'had Alizawiyah Jakarta jurusan Fikih dan Usul Fikih, S1 Universitas Ibnu Khaldun jurusan Pendidikan Agama Islam, Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islam. Dan insya Allah saya akan membacakan beberapa pertanyaan ya Bu, yang terkait dengan meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Menurut Ibu, bagaimana seorang muslim mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan suci Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh tim media dan OSIS ya dari SMA Mawaddah untuk mengisi podcast dengan judul materinya apa tadi, Jui? Meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayahnya Allah, pada tahun ini kita diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan bulan yang suci ya, yang hanya ada di tiap tahun. Usia kita alhamdulillah diberikan keberkahan, maka dari itu kita perlu mempersiapkan dengan baik supaya dari 12 bulan yang telah kita jalani ada 1 bulan yang ibadahnya lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, karena banyak sekali fadilah-fadilahnya atau keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, pertanyaannya apa? Menurut Ibu, bagaimana cara seorang muslim mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan suci Ramadan? Iya, seorang muslim itu harus ya mempersiapkan dirinya. Bahkan kita sangat bergembira dalam menghadapi bulan suci Ramadan ya. Sebagaimana sabda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan haroma jasadahu ala niron. Jadi ketika kita bergembira dalam menghadapi bulan suci Ramadan, maka jasad kita ini diharamkan menyentuh api neraka seperti itu. Beruntung bagi kita seorang muslim yang terlahir fitrahnya beragama Islam, kita mendapatkan 1 bulan yang banyak sekali keutamaannya, yaitu bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana cara kita dalam meningkatkan ibadah kita? Yang pertama yaitu seorang muslim dapat meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Ya, di bulan-bulan lain kita jarang melihat orang baca Quran di sepanjang sisi jalan, atau di transportasi, atau di kantor, atau di sekolah, jarang. Atau di tempat-tempat umum lainnya. Mungkin di rumah juga kita jarang seperti itu. Tapi di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita rutin membaca Al-Quran, karena ada dasarnya kenapa kita diharuskan untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana termaktub
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dari ayat tadi jelas Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan tanggal 17 gitu ya, atau yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Nah, ini momen penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama baca Al-Quran gitu. Nah, sekarang sudah hari ke-12. Nah, ini PR untuk kita, apakah kita sudah hatam di hari ke-12 ini gitu. Triknya ada, nanti kita akan sampaikan. Ya minimal 1 bulan ini 1 hatam. Jangan sampai tidak hatam sama sekali, karena rugi. Apalagi aktivitas kita di bulan Ramadan itu banyak yang kita singkat-singkat ya, atau banyak yang kita kurangi. Contoh jam belajar yang awalnya kita pulang jam 2 ya, jam 2 menjadi zuhur. Berarti ada waktu sisa 2 jam itu yang kosong, yang bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak baca Al-Quran gitu. Lalu bagaimana kalau kita nggak lancar baca Quran? Kan Quran aja bukan berarti surat-surat ya. Kita belajar Iqra pun yang Iqra 1, Iqra 2 nggak masalah, sudah dihitung. 1 huruf itu akan diberikan pahalanya berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati bagi yang belum lancar baca Quran karena merasa saya nggak bisa baca Quran, terus saya baca apa gitu. Ya nggak apa-apa, Iqra 1, 2. Sekarang kan banyak sekali kita belajar Quran, bukan nggak mesti ya. Memang sebenarnya belajar itu harus menemui gurunya. Mungkin kita bisa belajar melalui YouTube, tapi lebih bagusnya kita menemui guru, apalagi belajar ilmu agama, supaya kejelasan dari ilmu itu dapat, atau disebut juga dengan sanadnya itu nyambung, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, pada bulan suci Ramadan ada sholat yang tidak dilaksanakan di hari-hari lain, adanya di bulan Ramadan saja. Apa? Pada malam hari, sholat taraweh gitu. Nah, ini ada yang 11 rakaat silahkan, boleh. Yang 23 silahkan. Yang nggak boleh yang nggak sholat sama sekali gitu. Terserah mau berapa aja. Yang penting kita melaksanakan, seperti itu. Nah, di sini hadisnya adalah man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu min zambi wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah di malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, alhamdulillah pasti kita semuanya, siswa-siswi, dewan guru, keluarga kita di lingkungan SMA Mawaddah pasti melaksanakan sholat tarawih ya. Yang perlu kita ingat bahwa kita melaksanakan sholat tarawih memang hukumnya sunnah, akan tetapi jangan lupa kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya, karena itu lebih utama ya, sunnah muakkad dibanding sholat tarawih. Bukan berarti saya sholat sunnah ba'diyah aja, tarawihnya enggak, ya tidak seperti itu. Kalau bisa dua-duanya gitu kita sholat ya, supaya ibadahnya itu lebih banyak yang kita laksanakan dan pahalanya juga akan banyak ya. Kita berlomba-lomba saja di bulan ini, meskipun kita nggak tahu pahala kita seberapa banyak sih. Kita serahkan saja kepada Allah. Yang penting tugas kita sudah melaksanakan, urusan pahala biar Allah saja yang mengaturnya gitu. Kemudian jangan lupa kita baca zikir, baca doa gitu ya. Zikir itu kan alhamdulillah nih di SMA tiap pagi ya, al-ma'surat ya, kita biasakan ya. Saya pribadi memang kalau habis subuh itu saya baca rotib al-haddad, habis asar itu saya baca rotib al-atos ya. Bahkan kalau di pesantren saya itu habis maghrib itu bacanya rotib al-idrus, seperti itu. Jadi ada 3 rotib atau 3 amalan lah yang kita baca. Jangan sampai amalan-amalan yang banyak fadilahnya ini kita tidak laksanakan. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak bisa atau kita tidak hafal rotib-rotib ini gitu ya, atau al-ma'surat, ya sholawat aja
Salawat itu nggak perlu sanad. Baca aja salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, itu fadilahnya besar sekali ya. Atau istighfar. Pasti kita banyak dosa. Istighfar aja tiap hari 100 kali gitu, pasti kita bisa. Astagfirullahalazim, sallallahu ala Muhammad. Sambil jalan nih mau ke sekolah, saya ingat beberapa hari yang lalu ketika saya mau ngajar ke SMP ya, saya mengambil tasbih digital saya. Kemudian ibu saya berpesan, jangan lupa baca sholawat di sepanjang jalan. Nah itu hal-hal seperti itu memang mudah, tapi kadang sulit bagi kita melaksanakan. Nah mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, awal yang baik bagi kita untuk memulai ibadah-ibadah pembiasaan yang baik seperti itu. Selanjutnya, menjaga lisan, hati dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia gitu ya. Lisan kita ya dijaga, omongan-omongan yang tidak baik gitu ya, omongan-omongan yang tidak ada artinya, yang bisa mengurangi pahala puasa. Jangan sampai kita puasa tapi nggak ada pahalanya, cuma dapat apa? Cuma dapat capek dan hausnya aja, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menjaga diri kita dari menonton hal-hal yang tidak baik. Contohnya bukan tidak baik juga ya, atau tidak bermanfaat. Contoh yang biasa mabar, nah ini yang biasa nonton di YouTube apa gitu ya, anak-anak sekarang podcast gitu ya, boleh podcast kajian gak masalah, tapi yang tidak bermanfaat skip dulu lah di bulan Ramadan, jangan sampai disamain gitu ya. Saya ingat lagi ibu saya tuh yang paling kalau dibilang ya untuk masalah agama itu keras sekali gitu ya. Sering kami tuh diingatkan bulan suci Ramadan stop nonton TV yang tidak baik gitu. Kalau sekarang kan TV udah nggak banyak yang punya, lebih beralih kepada YouTube, maka kita saring tontonan tersebut ya. Seperti yang awal saya bilang tadi, 12 bulan sudah kita lalui, 11 bulan. Jangan sampai 1 bulan ini berlalu sia-sia dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Ya, mudah-mudahan 11 bulan yang lalu bisa Allah maafkan dan kita perbaharui nih di bulan ini. Itu ya Ju ya. Jawabannya cukup panjang di pertanyaan pertama. Ya, silahkan untuk yang keduanya. Ya alhamdulillah ya Bu, sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan manfaat dan bisa kita laksanakan. Ya, amin ya Allah. Nah, pertanyaan kedua Bu, menurut Ibu bagaimana cara mengelola waktu dan energi untuk beribadah di bulan suci Ramadan? Oke, mengelola waktu ya, manajemen waktu kita nih, gitu. Tips mengelola waktu dan energi kita di bulan suci Ramadan. Ya, namanya bulan Ramadan itu kan energi kita pakai bukan hanya untuk bekerja ya, tapi kita juga tidak ada asupan makanan ya. Oleh karena itu ketika makan sahur ini usahakan ya, tips yang pertama, usahakan makan sahur kita ini yang bergizi lah ya, atau ada sayur. Bergizi nggak perlu mahal, ada sayur, ada tempe, ada tahu, ada ikan asin ya, ada air putih, ada buah, itu udah nikmat banget. Nah itu kan fungsinya untuk membantu kita beraktivitas di bulan Ramadan ini supaya kita nggak lemas, nggak lesu seperti itu ya. Insya Allah kita pasti sudah biasa puasa sunnah, dengan adanya bulan suci Ramadan bisa membantu kita untuk mengelola energi kita juga seperti itu. Nah kemudian untuk minum juga ya, kita minum itu nih banyak dari kita yang kurang minum. Manusia itu kan minumnya 1 liter ya, atau setara dengan 8 gelas ya, lebih dari 8 gelas juga nggak masalah. Nah ini penting bagi kita juga, bukan cuma makan sehat aja, tapi minumnya juga gitu. Minum apa ya? Air putih. Nah buka puasa ya kita pakai korma dulu, kemudian minumnya air putih, boleh setelah itu ditambah dengan yang lain. Tapi jangan lupa air putih itu penting banget bagi kita untuk beraktivitas gitu. Kalau kita minumnya cukup, air ini juga ya, air seni kita juga
warnanya berbeda gitu, akan lebih bagus, jernih, tidak berwarna kuning. Ini penting bagi kita juga. Jadi bukan cuma di bulan Ramadan, kita menjaga di bulan yang lainnya juga. Kemudian kita membagi waktu dengan baik gitu. Nah, kalau diri saya pribadi, ya kita sehabis sahur itu ya memang lebih baik kita baca Al-Quran atau kita membaca zikir tadi ya, zikir pagi hari atau rotib yang biasa seperti itu. Cuma memang kadang ya godaannya ngantuk sekali habis subuh itu ya. Ya kalau untuk kita bisa sambil nyuci piring, kemudian bersih-bersih dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika kita beraktivitas di sekolah maupun di kantor ya, khususnya kita di sekolah nih ya, kita pulang jam 12. Maka dari jam 12 itu kita targetin kegiatan apa yang harus kita lakukan. Yaitu kalau saya pribadi baca Quran gitu. Setelah sholat zuhur kita baca Quran, harus ditargetin. Kita mau hatam berapa juz di dalam bulan suci Ramadan? Mau 1 juz ya nggak masalah. Berarti kalau satu hataman saja 30 juz, berarti tiap harinya itu satu hari itu 1 juz. Nah kemudian di sholat itu ada 5 waktu ya. Lembaran Quran itu ada 20. Ada yang 20, ada yang 10 tergantung. Nah kalau 20 berarti ada yang 20 ya Neng ya? 20 lembar ya. Nah kita bagi 20 lembar dibagi 5 waktu sholat, berarti satu waktunya isinya berapa? 4 ya? 4 lembar seperti itu. Nah kalau yang 10 lembar ya berarti dibagi menjadi 2 lembar. Memang lebih banyak barisnya seperti itu. Nah ini penting juga, bukan hanya di waktu zuhur, karena waktu zuhur juga waktunya lelah ya, kita istirahat. Kalau tidak bisa tidur berarti kita pakai untuk membaca Al-Quran. Setelah itu waktu asar, habis asar biasanya yang perempuan bantu ibunya untuk mempersiapkan buka puasa. Nah saya biasanya habis asar itu saya sudah di dapur masak, kemudian menjelang maghrib itu kita ya sudah berkumpul dengan keluarga, kita baca istighfar menuju buka puasa ya. Kita baca istighfarnya. Nah sebelum buka puasa kita membaca istighfar sebelum buka puasa itu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, itu sebanyak 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni ya. Fa'fu anni ya karim. Ya kalau kita bersama keluarga berarti fa'fu anna, kalau sendiri fa'fu anni sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ya karim seperti itu. Nah ini penting bagi kita untuk membaca istighfar tersebut. Nah kemudian pada malam hari setelah sholat maghrib, setelah buka puasa sholat maghrib itu kita siap untuk sholat isya. Sholat isya berjamaah untuk melaksanakan, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah tarawih boleh kita secara berjamaah, boleh secara mandiri, tapi berjamaah pahalanya lebih besar. As-sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Pahalanya lebih besar, 20 derajat gitu. Jadi sayang banget kalau kita sholat isya sendiri munfarid, tarawih sendiri atau munfarid. Jadi lebih baik kita sholat berjamaah supaya pahala kita dapat. Bukan cuma pahala, kita bisa bertemu dengan masyarakat yang tadinya kita jarang ketemu menjadi sering ketemu. Di mana sholatnya? Ya di mana saja. Boleh di rumah bareng keluarga, atau di masyarakat, di musala atau di masjid, atau mungkin ada yang di rumah yang aulanya besar, kemudian memanggil tetangga, itu bisa seperti itu. Nah selanjutnya tidur juga jangan terlalu malam setelah sholat tarawih. Karena apa? Kita mau bangun sahur. Saya ingat lagi nih, ibu saya beberapa hari lalu memang ya, ibu saya sering sekali memberikan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat. Nah, ibu-ibu kita juga di rumah pasti ibu kalian juga memberikan nasihat-nasihat yang sangat baik. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan beristirahat.
Nah, jangan begadang di sini. Kenapa? Kalau begadang itu nanti pas sahurnya khawatir kita kesiangan. Karena kalau yang perempuan kita harus mempersiapkan sahur gitu, bantu ibu seperti itu. Nah, jangan cuma sahur aja, ada kegiatan ibadah yang harus kita lakukan. Apa? Sholat malam. Gitu. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu min zambihi wa ma ta'akhkhar gitu. Jadi kita bangun di bulan Ramadan itu dosa kita akan Allah ampuni, apalagi kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu di sepertiga malam, boleh di akhir gitu ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, mengijabah doa-doa kita. Nah, ini saya ingat kembali pesan ibu saya beberapa hari lalu ketika bangun sahur itu, ibu saya berpesan dan pasti ibu-ibu di rumah juga pasti memberikan pesan-pesan yang sangat baik untuk anak-anaknya. Ibu saya bilang, bangun sahur lebih awal supaya kita bisa mendirikan sholat tahajud, doain orang tua gitu. Nah, ini benar dan penting gitu. Jadi bukan cuma kita bangun sahur, kita makan, kita minum, tapi kita nggak sholat. Justru di malam itu kita banyak istighfar, kita minta ampunan kepada Allah gitu. Semoga ya keberkahan usia kita, ibadah Ramadan kita, kemudian hajat kita Allah kabulkan. Nah, itu tips dalam mengelola waktu dan energi beribadah kita supaya istirahat kita juga cukup, puasa kita lancar, dan bacaan-bacaan Quran target kita juga terlaksanakan. Nah, mudah-mudahan tips yang kedua ini dapat membantu siswa-siswi di SMA Mawaddah khususnya untuk masyarakat umum ya. Selanjutnya untuk yang terakhir ya, Cuy. Terima kasih Ustazah atas jawaban, dan saya mau memberikan pertanyaan yang terakhir. Apa saja tips yang dapat Ibu berikan kepada siswa atau siswi dan umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah? Baik, terkait tips untuk meningkatkan kualitas ibadah, setiap orang berbeda ya dalam menerapkan tipsnya. Nah, ini mungkin yang saya ambil yang pernah saya lakukan. Nah, tips yang pertama memang untuk meningkatkan kualitas ibadah Ramadan, yang pertama kita niat dulu. Bulan Ramadan itu kita targetin mulai dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita niatin harus sesuai dengan apa yang kita lakuin gitu. Jadi kita niatin dulu Ramadan ini target saya apa gitu. Target hatam dua kali hatam gitu ya. Hatam 3 kali, hatam berkali-kali. Nah, berarti kita harus bisa ngatur apanya, ngatur waktu baca Qur'annya kapan gitu, di waktu-waktu yang senggang, di waktu-waktu yang memang tidak mengganggu aktivitas gitu. Nah, ini bisa kita lakukan secara pribadi ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau saya pribadi memang untuk target di dalam ibadah harian khususnya baca Al-Quran itu adalah ya ada di waktu subuh, di waktu zuhur, kemudian habis taraweh ya, dan itu waktu-waktu yang saya manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Selain itu ibadahnya bukan cuma baca Quran, banyak ibadah-ibadah sunnah ya. Contohnya sholat duha, sunnah muakkad, itu jangan kita tinggalin. Waktunya banyak, panjang sekali. Jadi minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Itu pahalanya berbeda-beda, keutamaannya beda-beda. Keutamaan dalam melaksanakan sholat duha itu banyak. Dari yang 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 12, ada yang dibangunkan gedung di surga, kemudian sedekah dari ruas-ruas sendi
badan kita, ada yang pahalanya sama seperti umroh, seperti itu. Nah ini penting bagi kita, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat duha. Bahkan ketika kita yang sudah terbiasa sholat duha, terus kita nggak ngelaksanain nih karena kita lupa, itu boleh kita mengkodo sholat duhanya di waktu yang lain gitu, karena kita sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Bukan cuma sholat duha, sholat apa lagi? Sholat hajat, sholat istihoroh bisa, kemudian sholat witir, sholat tarawih yang tadi sudah dijelaskan, sholat taubat, bahkan sholat tasbih. Nah ibu-ibu pengajian ini setiap Jumat melaksanakan sholat tasbih nih. Kalau bisa seumur hidup sekali kita melaksanakan sholat tasbih. Banyak sekali fadilahnya ya. Tidak cukup saya menjelaskan di sini. Yang pasti jangan hanya ibadah wajib yang kita laksanakan, tapi ibadah-ibadah sunnah juga ya. Ibadah sunnah kita jadwalkan gitu. Yang paling mengerti tentang jadwal adalah diri kita gitu ya. Kalau saya pribadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, cara mengaturnya seperti itu. Tinggal bagaimana siswa menerapkan, yang mudah-mudahan pagi bisa melaksanakan sholat duha, kemudian pulang sekolah atau di sekolah ketika istirahat, yang biasa kita makan kita bisa isi dengan baca Quran gitu. Pulang sekolah habis sholat zuhur nggak pengen dulu pulang ke rumah, ya kita sempetin untuk baca Al-Quran atau diganti dengan zikir pun gak masalah. Kemudian beribadah bersama keluarga dan teman gitu. Ini tips juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau ada teman rasanya semangat gitu, bareng-bareng rasanya semangat gitu. Ya tarawih bersama dengan keluarga, sahur, sholat berjamaah gitu. Ajak teman, jangan sendiri supaya kita termotivasi. Kemudian kita mengikuti kajian ceramah keagamaan itu nggak mesti offline ya. Ingat kita zaman pandemi kita nggak boleh kemana-mana, akhirnya semua di online kan. Nah sekarang kita sama, sekiranya kita terhambat kita bisa online seperti itu. Dan online itu kita juga harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih dari pengajar-pengajarnya supaya sesuai dengan mazhab kita, kemudian sanadnya nyambung dengan guru-guru kita seperti itu. Selanjutnya menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan. Contohnya ya kita main handphone sampai berjam-jam gitu, kita suka lupa ingatan kalau main handphone. Itu ya ini pengingat juga untuk diri saya pribadi bahwa kita sering terlena seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan kita diberi pengingat gitu ya, bukan cuman kematian yang menjadi pengingat kita, kafa bil mauti wa izan, tapi datangnya bulan suci Ramadan juga mengingatkan kita apakah tahun depan kita punya kesempatan menemui bulan Ramadan lagi. Apakah kita punya kesempatan untuk bisa bersedekah? Apakah kita punya kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat duha, buka puasa bareng dengan keluarga dan guru-guru, dan kegiatan-kegiatan yang mengandung pahala di bulan Ramadan ya. Mungkin apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian juga apa yang sudah kita laksanakan dari puasa hari pertama sampai ke-12 hari ini ya, Allah berikan pahala, Allah ridho. Terpenting Allah ridho terhadap diri kita, terhadap amal kita, yang akhirnya Allah memberikan pahala kepada kita. Ya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat Allah maafkan. Seperti itu ya Ju ya. Ya Ibu, terima kasih atas semua jawaban yang saya berikan. Ya untuk terakhir mungkin pesan dari kami pribadi ya, yang sama-sama belajar di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, ya Allah berikan kekuatan kita dalam menjalankan ibadah kita. Ya Allah berikan keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan diberikan kesehatan kita gitu. Jadi jangan cuma minta rezeki aja, tapi keimanan kita diberikan taufik, hidayah, keistiqomahan. Nah itu yang penting. Kalau taufik hidayah sudah Allah berikan, keistiqomahan sudah Allah berikan, insya Allah apa hajat kita Allah akan kabulkan gitu.
gitu. Jadi minta keimanan kita tetap dikuatkan. Jangan sampai kita terlena ya dengan gemerlapnya dunia, dengan permainan-permainan yang ada sekarang seperti itu. Karena kesempatan Ramadan tidak akan datang, kita tidak tahu umur kita. Ya mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik, yang lebih baik dari Ramadan yang lain. Supaya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dan beberapa tips tadi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat umumnya untuk saya yang sudah alhamdulillah sudah saya terapkan, juga umumnya untuk siswa-siswi SMA Mawadah dan umumnya untuk kaum muslimin gitu. Ya, terima kasih Bu Halimah sudah menyampaikan beberapa tips. Saya sebagai host dan Bu Halimah sebagai pemateri, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.